Kalau menggunakan karcis, hitungannya itu adalah pengunjung, berarti bukan dari mahasiswa Universitas Prima Indonesia. Dan kalau pengunjung itu, hitungan biayanya itu 3.000 per jam, menggunakan karcis. Nah, tambah 1 jam dia tambah 1.000, itu bagian motor atau kereta. Nah, tambah sejam lagi, sampai dia overnight itu 16.000. Dan kalau mahasiswa Universitas Prima Indonesia, dia itu menggunakan ID card. Jadi kita beli ID card, seharga 50.000 dan setiap bulannya itu mengisi saldo 100.000. Nah, di dalam saldo ini terpakai atau tidaknya itu tetap hangus di bulan kemudian. Baik peringatan tertulis maupun peringatan lisan itu tidak ada jatuh sama saya. Selesai dari aksi di jam 12 saya langsung dipanggil. Di jam 4-nya saya langsung di DO. Orang tua saya pun awalnya marah pada saya kenapa bisa saya skorsing, dan saya menjelaskan, orang tua saya jadi sakit mendengar saya skorsing. Adik saya juga nangis-nangis. Jangan kecewa sama aku, Mak, kecewa pada universitasku, karena orang itu yang sewenang menghukum mati aku. Nggak bisa kita mohon-mohon ke Unpri, katanya nggak bisa kita cium pun kaki Unpri itu, bareng-bareng kita satu keluarga mencium kaki Unpri itu. Ya, apa kabar saudara? Masih ingat Anda dengan kasus bayar parkir di Universitas Prima Indonesia? Ternyata gara-gara aksi yang dilakukan karena menolak membayar parkir, sekitar 4 orang di DO dan 3 orang di skorsing. Sebenarnya seperti apa cerita dari aksi yang dilakukan dan alasan para mahasiswa ini melakukan aksi penolakan parkir di kampus tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan para mahasiswa. Yang di sebelah kanan kami ada Minggur Fine ya. Fine, apa kabar Fine? Sehat ya? Sehat. Dan di samping kanan dari Fine ada Rolasta Naomi Stanggang. Apa kabar Naomi? Sehat ya? Sehat. Ya, Naomi dan Fine hari ini datang ke studio kami di redaksi aktual. Mana nih enaknya, yang mana duluan ingin menceritakan, karena publik juga kemarin sempat tidak mendapat lagi ya kabar aksi yang dilakukan para mahasiswa, termasuk kalian berdua, karena kabar terakhir siapa nih yang diskors dan yang di DO? Kalau untuk yang di DO itu saya sendiri dan diskorsing teman saya Rolasta. Ya. Dan beberapa rekan kami yang sekarang tidak dapat hadir. Baik, kami ke Fine dulu ya. Oh ya, siap Bang. Ada berapa banyak sebenarnya mahasiswa yang ketika itu melakukan aksi penolakan dari membayar parkir? Pada saat aksi penolakan biaya parkir itu kami kurang lebih 30 orang dan keseluruhannya itu notabene semua mahasiswa Universitas Prima Indonesia. Ya. Jadi kalau Naomi sendiri saat ini semester berapa Naomi? Semester 8. Semester 8 diskors atau di DO tadi? Diskorsing selama 1 tahun atau 2 semester. Artinya masih bisa ya untuk melanjutkan perkuliahan ya? Masih bisa, tapi untuk wisuda tahun ini ditunda karena ada diskorsing. Kalau Fine? Kalau saya itu semester 6, saya di DO hanya karena melakukan aksi demonstrasi penolakan biaya parkir. Baik, sebelum kita masuk ke personal masing-masing dari Fine dan juga Naomi, kenapa kemarin sempat tertarik untuk melakukan aksi demonstrasi, Naomi? Kalau boleh saya jujur, pada saat aksi itu saya tidak ada di tempat. Artinya Naomi tidak ikut Tidak ikut dalam aksi. aksi ya? Tidak ada aksi. Posisinya saya bersama rekan saya Rias terus mendampingi dia untuk menjumpai dekan Fakultas Hukum yaitu Ibu Elvira. Tapi bisa kena skors juga ya? Bisa. Dan itu katanya saya pelanggaran sedang karena mengganggu proses belajar mahasiswa. Tapi tidak ikut aksi, Tidak cuman diskorsing. Tapi yang ikut aksi Fine ikut Saya dalam ikut aksi aksi. tersebut. Jadi kebetulan di dalam aksi tersebut saya koordinator. Saya berorasi mewakili suara perempuan. Ya. Nah, jadi di tanggal 15 di jam 10 saya mengikuti aksi demonstrasi, di jam 4-nya saya langsung di DO.
Baik, kita dari awal dulu. Kasusnya Baik. ini bermula Fine, karena Fine tadi mengatakan koordinator aksi pasti lebih tahu detail tentang ada kutipan parkir ya di kampus. Kampus ini di mana dan sejak kapan dikutip parkir? Baik, jadi sejak pembukaan bulan Juni atau bulan 6 itu sudah dikabarkan bahwa akan beredarnya biaya parkir. Namun kami hanya masih mendengar isu. Nah, setelah ada rekan kami bernama Ria Sitorus, dia langsung melihat atau bertanya gitu di dalam fakultasnya. Kemarin itu dia ada belajar di fakultas psikologi. Nah, di situ dia mengetahui banyak juga yang protes akan biaya parkir tersebut. Jadi beberapa kali dia bertanya kepada rekan-rekan seperjuangan dan memang adanya biaya parkir. Lalu setelah itu terbukti juga lah ketika dilakukan sosialisasi melalui Zoom untuk biaya parkir, dan di situ dia mengikuti. Namun beberapa kali dia melenturkan ketidaksetujuannya untuk biaya parkir tersebut, namun tidak direspon sedikit pun dari pihak Unpri. Ya, sosialisasi parkirnya itu seperti apa? Berbentuk Zoom. Tapi baik, apa saja yang disampaikan? Penyampaiannya itu hanya sekedar pemberitahuan bahwa akan dilakukannya biaya parkir. Juni 2023. Baik, yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan, kebetulan di saat sosialisasi itu, saya, Nebur Fine, dari mahasiswa Universitas Prima Indonesia Fakultas Ekonomi, itu tidak mengikuti. Karena hanya, saya kurang tahu ya, soalnya kan kami juga tidak mengikuti. Tapi ada perwakilan dari pihak kampus ya? Perwakilan dari pihak kampus, saya tidak mengikuti karena tidak ada sosialisasi di bagian kami yang ekonomi. Jadi dia, karena teman kami Ria itu di bagian fakultas hukum, jadi dia mengikuti. Baik, ada berarti teman Fine menyampaikan kabar sosialisasi tersebut. Informasinya, kutipannya apa saja, berapa biaya yang dikenakan? Baik, jadi kutipannya itu, dia kalau menggunakan karcis, hitungannya itu adalah pengunjung. Berarti bukan dari mahasiswa Universitas Prima Indonesia. Dan kalau pengunjung itu, hitungan biayanya itu 3.000 per jam. Menggunakan karcis. Nah, tambah 1 jam dia tambah 1.000, itu bagian motor atau kereta. Nah, tambah sejam lagi sampai dia overnight itu 16.000. Dan kalau mahasiswa Universitas Prima Indonesia, dia itu menggunakan ID card. Jadi kita beli ID card seharga 50.000 dan setiap bulannya itu mengisi saldo 100.000. Nah, di dalam saldo ini terpakai atau tidaknya itu tetap hangus di bulan kemudiannya. Dipakai tidak dipakai 100.000 hilang. Hilang, hangus. Baik, ini berarti semacam kartu tol ya, e-tol ya? Iya, e-tol. Ya? Semacam kartu e-tol, betul. Baik. Lalu setelah sosialisasi kapan mulai direalisasikannya biaya parkir tersebut? Kalau nggak salah di tanggal 12 itu sudah dilaksanakan untuk biaya parkir. Dan beberapa teman-teman itu hampir keseluruhan mahasiswa itu keberatan. Makanya sebelum aksi kami lakukan konsolidasi. Di tanggal berapa? Di tanggal 13 kami lakukan konsolidasi. Di bulan? Di bulan 6. Di bulan 6, di bulan yang sama? Di bulan yang sama. Baik, itu konsolidasi sesama mahasiswa atau terlibat pihak kampus? Sesama mahasiswa dan hanya mahasiswa. Baik, konsolidasi apa yang dilakukan? Konsolidasi mengenai kami yang keberatan, siapa-siapa aja dan apa saja. Jadi sebenarnya bukan hanya isu biaya parkir ini yang kami bawakan, ada beberapa isu, turunan isu. Ya, apa itu? Nah, seperti tidak adanya BEM di Universitas Prima Indonesia, tidak diperbolehkannya kami selaku mahasiswa mengikuti organisasi apapun itu. Dilarang? Dilarang. Dan juga beberapa teman-teman ada yang keberatan mengenai BPJS. Jadi sedikit aku jelaskan, Bang, kenapa kami keberatan BPJS. Kami diwajibkan untuk adanya BPJS, baik itu dari BPJS bawaan ataupun dari yang nggak ada BPJS, itu diharuskan mengikuti BPJS dari Unpri. Nah, sistemnya itu kalau kami bagian teman-teman yang mengikuti BPJS dari Unpri, telat pembayaran BPJS,
portal atau SIM, sistem informasi mahasiswa itu ditutup, Bang. Jadi kan jelas itu keberatan. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi ujian itu nggak akan bisa buka portal, Bang. Itulah ibaratnya keberatan kami saat itu. Isu turunannya, Bang. Tapi untuk isunya itu lahan parkir, lahan berbayar. Baik, menarik sekali. Artinya ada sekitar 3 isu ya, dari mulai parkir, BPJS sama BEM. Yang BEM tadi ya, tidak boleh berorganisasi. Iya. Tidak adanya BEM dan tidak boleh berorganisasi, Bang. Berarti 4 isu ya? Iya, Bang. Tidak ada boleh dibentuk organisasi apapun di dalamnya. Baik. Fine sebagai koordinator. Benar, Bang. Kapan aksi kemarin dilakukan? Jadi aksi kami lakukan itu di tanggal 15 bulan 6 di jam 10. Jam 10. Termasuk tadi Naomi nggak ikut tadi ya, tapi tergabung dalam konsolidasi ini. Jadi begini, Bang, sedikit menjelaskan kenapa bisa teman kami, rekan-rekan kami seperjuangan kami itu diskorsing. Jadi di tanggal 13-nya itu kami tentukanlah siapa koordinator masing-masing per fakultas dan akhirnya menemukan. Tapi saat konsolidasi itu saya tidak hadir. Kenapa saya tidak hadir? Karena saat itu saya PKL di Mandiri. Nah, setelah itu setelah kami menentukan masing-masing dari fakultas untuk koordinator, kami lakukanlah aksi di tanggal 15. Baik. Nah, sebelum melakukan aksi itu, kami sudah dihubungi langsung dengan pihak yayasan, Bapak Nyoman. Kami dihubungi langsung via telepon ya? Via telepon. Itu rekan seperjuangan kami, Ria Sitorus, dihubungi langsung dengan Bapak Nyoman dan disuruh memberhentikan pergerakan. Namun kan namanya juga mahasiswa, kita kan nggak akan mungkin berhenti bergerak kalau tujuan kita itu nggak dipenuhi gitu. Dan tujuan kami kan juga untuk yang baik begitu. Baru setelah itu di tanggal 15-nya kami hadirilah panggilan masing-masing dari fakultas per fakultas. Jadi masing-masing dekan itu memanggil kami karena dekan mungkin sudah mengetahui bahwa masing-masing fakultas itu memiliki koordinator. Yeah. Nah, di bagian fakultas ekonomi saya hanya mendampingi rekan saya gitu kan. Nah, setelah itu dan saudari Naomi mendampingi Ria Sitorus. Ria Sitorus bertemu dengan dekan hukum. Nah, setelah beberapa jam perbincangan, akhirnya Ria Sitorus ini tidak diperbolehkannya turun. Tapi gimana ya? Maksudnya tidak diperbolehkannya turun dan kami pun tidak mendapatkan hasil. Yang kami harapkan harusnya setelah perbincangan dengan fakultas, seharusnya kami mendapatkan bahwa akan diadakannya parkir gratis, tapi tidak demikian. Baik, dipanggil ini dalam arti ada perundingan ya? Iya, pemanggilan. Untuk win-win solutionnya. Iya, benar. Tapi apa yang ditawarkan? Ada tidak cerita dari, tadi ada rekan yang disebut namanya Ria Sitorus, ada bercerita apa hasil perundingan mereka? Termasuk tadi Naomi ada di di pertemuan tersebut ya? Iya, benar. Apa hasil perundingan tersebut? Untuk hasil perundingan saya nggak tahu karena pada saat itu hanya Ria Sitorus yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Baik, pertemuannya di mana? Di ruang fakultas. Ruang fakultas hukum. Di lantai 17. Lantai 17. Dengan tadi pihak yayasan Nyoman ya? Bukan, mohon maaf. Jadi pihak yayasan itu Bapak Nyoman sendiri tidak hadir. Dan yang menghadirinya itu pemanggilan itu dekan hukum. Dekan hukum yang berjumpa dengan Ria dan juga Naomi tadi beserta ya? teman kami satu lagi Louis Eng. Berarti ada 3 orang dari ada 3 orang, iya. 2 orang mendampingi teman kami Ria dan Ria masuk ke dalam ruangan berbincang dengan dekan hukum. Hanya 1 orang di dalam. Hanya 1 orang yang berboleh. Baik, berapa jam pertemuan dengan dekan hukum kemarin? Pertemuan dengan dekan hukum itu kurang lebih 3 jam. Tapi Fine tidak ada di lokasi? Saya berada di bawah. Di bawah ya? Iya. Ikut memantau juga berarti ya? Saya ikut memantau, saya juga ikut mengantarkan ke dalam ruangan. Berarti yang ikut ke dekan fakultas hukum sekitar 4 orang ya? 4 orang. Iya benar, 4 orang. Lalu setelah saya hantarkan, saya turun dan koordinator bersama teman-teman yang akan melakukan aksi. Jadi sebelumnya kami tidak akan melakukan aksi, ibaratnya kalau teman kami ini diperbolehkan turun. Nah, setelah teman kami ini naik, dia berbincang dengan dekan mengatakan untuk bubarkan pergerakan. Baik. Sementara kami mahasiswa ini kan harusnya punya pemikiran yang kritis. Teman-teman sudah mengumpul di bawah berarti?
Sudah, tapi tidak di depan apa ya Universitas Prima Indonesia, tapi kami mengambil tempat di mana kami bersiap untuk aksi. Nah, jadi Baik. setelah berbincang-bincang tidak ada hasil, kritik kami pun ditolak dan kami lakukanlah aksi. Aksi di jam kurang lebih jam 10:30 kami lakukan aksi. Disitulah saya sebagai mewakili perempuan. Baik. Di situ saya juga sebagai koordinator lapangan dan rekan saya Denny Simanjuntak. Enggak beberapa lama turunlah teman kami. Salah satu tuntutan kami itu dikabulkan, yaitu teman kami diturunkan begitu kan. Nah, karena pernyataan dari teman kami ini bahwa dia disandra, ibaratnya tidak diperbolehkan turun. Ria tadi ya? Tidak diperbolehkan turun sebelum membubarkan atau menstopkan segala pergerakan. Namun setelah kami lakukan, kami pulang dengan damai karena sudah teman kami diturunkan. Aksi tersebut berjalan dengan damai. Baik, kita flashback sedikit mundur sedikit ke belakang. Ria sempat disandra, disampaikan oleh Fine tadi ya. Di dalam, setelah keluar, apa yang diceritakan Ria? Apa yang terjadi di dalam? Yang terjadi di dalam itu, isi perbincangan mereka itu adalah Dekan Hukum menyuruh atau memerintah untuk membubarkan pergerakan. Tapi di dalam Ria tidak diapa-apakan? Tidak diapa-apakan, tapi kan dalam situasi seperti itu, namanya kita juga mahasiswa pergerakan, kan tidak boleh ada pemaksaan seperti itu. Kalau tidak dibubarkannya, tidak boleh turun. Baik, sudah turun. Lalu mahasiswa melakukan aksi. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, setelah kami lakukan aksi, di jam 12 kami selesai aksi. Kenapa kami selesai aksi? Karena teman kami sudah turun dan kami aksi sangat damai. Tidak ada terjadi kerusakan atau pengelencengan dari undang-undang, itu tidak ada sama sekali. Baru setelah itu kami bubar. Di jam 1 saya dihubungi Dekan Fakultas Ekonomi dan juga Wakil Dekan Fakultas Ekonomi. Baik. Saya dihubungi, disuruh datang ke kampus. Disuruh datang ke ruangan dekan di jam 4. Perjanjian kami di jam 4. Lalu saya datangi di jam 4. Ternyata pertemuan tersebut isinya pemecatan saya. Jadi saat itu ada saya, Wakil Dekan, Dekan Fakultas Ekonomi, Legal Unpri dan juga Humas Unpri ada di dalam. Dan pernyataan mereka bahwa mereka telah melakukan rapat, yang dimana rapat ini menghasilkan bahwa saya itu harus di DO. Nah, tapi DO-nya tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Fine sebelumnya. Ada peringatan tertulis? Baik peringatan tertulis maupun peringatan lisan itu tidak ada jatuh sama saya. Selesai dari aksi di jam 12, saya langsung dipanggil. Di jam 4-nya saya langsung di DO. Sepihak. Saya di DO, lalu saya kasih pertanyaan, kenapa saya di DO, Bu? Karena mukamu, wajahmu itu terlihat di kamera, kamu mengikuti aksi. Lalu saya katakan, Bu, di mana salahnya aksi? Kami kritis, Bu. Kami kritik mengenai lahan parkir berbayar. Kami mahasiswa, Bu. Nggak seharusnya kami mendapatkan ini. Gimana kalau orang tua kami udah susah payah sekolah menguliahkan kami? Kenapa kami harus bayar parkir, Bu? Uang kuliah kami bayar, kami lancar, Bu. Kenapa kami harus bayar uang lahan parkir? Itu saya lanturkan. Lalu setelah itu, ya karena kamu melanggar. Kamu di peraturan rektor dikatakan bahwa tidak ada yang boleh melakukan aksi demonstrasi tanpa persetujuan dari rektor. Baik, sebelum dilanjutkan ke Naomi. Naomi saat itu bersama Ria. Ya. Turunnya juga bersama si Ria. Turunnya juga bersama Ria. Baik. Naomi menyampaikan tadi tidak ikut aksi. Tidak ikut aksi. Lalu kapan surat skorsing Naomi terima? Bagaimana ceritanya? Awalnya di tanggal 17 saya dicat oleh admin oleh Kak Marita Siregar. Awalnya itu pemanggilan orang tua. Baik. Awal untuk di tanggal 19. Tapi tanggal 19 saya tidak membawa orang tua dan saya sendiri untuk menghadap sekretaris prodi yaitu Pak Singgar.
Dan disitulah saya mendapatkan surat sanksi skorsing. Saya bertanya, salah saya apa Pak? Saya tidak ikut aksi, dan katanya saya melanggar pelanggaran sedang karena saya terlalu aktif dalam sebuah WA aliansi mahasiswa penolakan parkir. Hanya itu saja alasannya Hanya itu saja. yang disampaikan oleh pihak kampus. Hanya itu saja. Yang menyampaikan dan menyerahkan surat skorsing itu siapa pada Naomi? Sekretaris Prodi itu Pak Sigar. Langsung beliau. Langsung beliau. Ada dialog ketika berjumpa dengan pihak kampus? Tidak ada. Naomi tidak ada protes kepada beliau? Saya protes, tapi protes saya tidak diterima dan saya tetap disanksi skorsing. Berapa lama kena skorsing? 1 tahun atau 2 semester. Baik, selama 2 semester artinya cukup lama ya? Iya. Baik, kami ingin bertanya juga ke karena kan 1 DO 1 skorsing, ada 2 orang. Selain itu tadi kami sebutkan ada 4 orang kena DO ya? Benar. 3 orang kena skorsing. Benarkah data tersebut? Oke. Jadi data tersebut benar bahwa kami 4 orang kena DO, 3 orang kena skorsing. Siapa saja yang 4 orang dan 3 orang tersebut? Yang di DO saya Neburfai, yang kedua Ria Sitorus, yang ketiga Kevin Padang, dan yang keempat itu Samuel Nenggolan. Dan yang untuk diskorsing itu ada Naomi Rolastasi Tanggang, Louis Eng, dan Jaya. Baik. Dan semuanya ini sampai saat ini belum ada kejelasan terutama yang diskorsing. Belum ada kejelasan. Jadi saya itu di DO secara tidak hormat, melainkan tidak keluar sedikit pun transkrip nilai, dan itu disampaikan langsung oleh legal, yang dimana menurut saya itu sudah melanggar peraturan undang-undang. Fine semester berapa? Semester 6. Semester 6. Seharusnya saya sudah semester 7 kalau saya berlanjut kuliah. Baik, kalau di DO tanpa ada transkrip artinya mau pindah pun harus mengulang ke semester awal ya? Benar. Dan itu menurut Fine tidak adil? Tidak adil. Sama sekali tidak adil. Karena undang-undang sendiri menjamini kita untuk bersuara, untuk berserikat. Lantas kenapa universitas melarang kami, membatasi kami? Kami seorang mahasiswa yang seharusnya pemikirannya itu, jangkauan pemikirannya itu harusnya dibangun lagi gitu loh. Bukan malah dipersempit, atau kami secara tidak langsung kan universitas sudah menghukum mati saya gitu loh. Baik. Naomi dan 2 orang lainnya kena skorsing ya? Iya. Saat ini tidak berkuliah artinya? Tidak berkuliah. Sampai tahun 2024, benar ya? 2024, benar. Uang sekolah, uang perkuliahan masih tetap dibayar? Kalau untuk uang perkuliahan, khusus saya belum membayar, tapi semalam saya dipanggil oleh pihak kampus tentang LSP karena saya tidak mengikuti sekali ujian, yaitu pre-assessment, dan saya sudah memberitahukan kepada dosen saya kalau saya kena skorsing, dan saya disuruh menghadap ke ruang LSP lantai 18 dan saya disuruh mengulang untuk tahun depan dan disuruh membayar ulang lagi. Membayar ulang? Membayar ulang. Tahun ini selama skorsing dibayar juga? Harusnya? Harusnya dibayar. Berapa kisaran nominal yang harus dibayar? 200.000. Untuk 1 tahun ini? Untuk 1 tahunnya. Apa saja yang dibayar? Hanya 200.000? LSP. Dan untuk pembayaran cuma LSP yang baru saya tahu. Baik. Tadi Fine menyampaikan tentang ada beberapa regulasi, ada aturan yang dilanggar oleh mahasiswa menurut pihak kampus ya. Fine sudah pernah mencari tahu apakah benar yang disampaikan oleh pihak kampus bahwasannya mahasiswa melanggar aturan yang dibuat oleh pihak kampus? Jadi di Universitas Prima Indonesia itu ada peraturan rektor, dan dikatakan oleh pihak legal dan juga humas bahwa saya melanggar peraturan rektor nomor 4 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 huruf D dan huruf X, di mana isinya itu setiap mahasiswa yang melakukan demonstrasi tanpa seizin rektor merupakan pelanggaran berat. Jadi tanpa ada peringatan pertama, kedua saya langsung di DO. Dan yang harusnya melakukan pelanggaran adalah pihak kampus. Pihak kampus, dan saya sendiri tentu tidak terima
kenapa saya harus di DO hanya perkara melakukan demonstrasi? Saya kan di situ mewakili perempuan penyampaian aspirasi. Saya nggak ada buat kerusuhan, saya nggak ada buat keonaran di lapangan atau di depan Universitas Prima Indonesia. Baik. Begitu. Ada banyak mahasiswa yang terlibat kemarin saat aksi. Mengapa cuma 4 dan 3 orang ini? 4 di DO dan 3 orang ini. Yang nasib mahasiswa yang lain ini seperti apa? Jadi sebelum mengarah ke situ, teman-teman kami yang mengikuti aksi, ada beberapa orang tuanya yang ditelepon dan mengatakan sebuah peringatan. Tapi entah mengapa Unpri mengambil sikap sangat sedikit menyakiti, melukai hati kami. Kenapa begitu? Karena telah mendeo tanpa berdasar, tidak berdasar, mendeo kami dan melakukan skorsing tanpa alasan apapun itu. Dan itu hanya segelintir orang. Dari kami kurang lebih 30 orang, hanya kami 7 orang yang menjadi korban. Itu kan salah satu pertanyaan besar juga. Terus kenapa teman-teman yang lain itu hanya mendapatkan teguran secara lisan melalui orang tua begitu. Baik. Naomi, asli Medan? Samosir. Samosir. Sudah berapa lama berada di Medan? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Tinggal di sini ngekos atau? Ngekos. Ngekos. Baik, artinya biaya itu ditanggung oleh orang tua ya? Orang tua Naomi bertani atau apa pekerjaannya? Jualan, wira swasta. Wira swasta. Berapa bersaudara? 3. 3 bersaudara. Semua masih sekolah? Tinggal 1 lagi. Baik. Karena kabar skorsing ini sudah didengar oleh orang tua Naomi. Sudah. Apa tanggapan orang tua? Yang pasti kecewa ya. Karena orang tua saya pun awalnya marah pada saya kenapa bisa saya skorsing. Dan saya menjelaskan, ya orang tua saya jadi jatuh sakit ya. Mendengarkan saya kena skorsing, adik saya juga nangis-nangis. Kecewa lah. Ya. Saat ini masih berkomunikasi ke pihak keluarga ya? Komunikasi. Untuk pencarian orang tua, membiayai Naomi, apakah itu cukup Naomi? Kebetulan orang tua saya yang laki-laki sudah meninggal. Tinggal ibu ya? Tinggal ibu. Dan ya. Berkecukupan pas-pasan. Tapi dengan diskorsing ini artinya juga ada beban yang Naomi pikul ya. Ya. Kalau Fine asli Medan? Saya aslinya Labuan Batu. Saya ngekos di Medan ini sejak tahun 2020. Dan ya, saya notabene di sini ngekos, anak kosan. Bekerja? Enggak. Saya fokus pada pendidikan saya. Kalau orang tua di Labuhan Batu? Iya, kalau orang tua saya di Labuan Batu. Pekerjaan apa orang tuanya? Bapak saya itu hanya seorang supir angkot dan ibu saya puji Tuhannya itu pegawai negeri, tapi bagaimanalah pegawai negeri. Baik, berapa orang berkeluarga? Kami ada terdiri dari 6 orang. Kebetulan saya anak pertama. Saya berkuliah dan keseluruhan kami itu sekolah. Ya. Apa respon orang tua ketika tahu anaknya Fine di DO dari kampus? Pertama kali saya mendengar di DO di jam 4 tanggal 15 bulan 6 2023, saya di situ menangis dan disaksikan beberapa teman-teman saya gitu. Sebenarnya saya sendiri nggak mampu untuk mengatakan itu kepada orang tua saya, karena orang tua saya sendiri itu sudah memiliki banyak penyakit atau komplikasi. Dan mama saya itu punya penyakit gula yang dimana kita tahu sendiri bahwa pikiran menyerang dari gula, maksudnya gula ini dari pikiran lah menyerang tubuh dia begitu. Nah, sementara kemarin itu orang tua saya yang laki-laki itu masih sedikit fit. Jadi dengan berat hati saya sampaikan kalimat pertama saya yang saya sampaikan, maaf, Pak, maaf. Jadi saya sampaikan itu, orang tua saya bilang, kenapa, Fai? Sehat nak, katanya gitu. Sehat boru, kalau orang Batak bilang.
Sehat mak, Pak sehat. Aku bilang, satu yang aku sampaikan mak, Pak, kalaupun hari ini kalian kecewa, itu bukan karena kesalahanku. Iya, tapi kenapa? Kenapa kami harus kecewa samamu? Terus aku bilang, jangan kecewa sama aku, mak. Kecewa pada universitasku. Karena orang itu yang sewenang menghukum mati aku bilang gitu. Setelah itu, mama bertanya, kenapa? Aku bilang, iya mak, aku di DO, aku dipecat secara tidak hormat. Terus terang di situ orang tua saya shock, masih nggak percaya bahwa putrinya di DO, masih nggak percaya bahwa putrinya melakukan kesalahan. Apa kesalahanmu? Di pemikiran orang tua saya, bahwa saya itu seperti orang-orang melakukan kesalahan besar, kayak narapidana, pengedar atau hal-hal lain sebagainya gitu. Terus aku bilang, mak enggak mak, aku enggak kenapa-napa, aku enggak melakukan kesalahan apapun selain aku demonstrasi. Maaf ya mak, aku melakukan demonstrasi juga untuk mengurangi biaya mamanya, untuk mengurangi biaya ke aku. Karena kan aku juga tahu nih, kami ada 6 bersaudara. Kalau misalnya orang tua saya terus mengeluarkan biaya banyak, terus gimana bagian adik-adik saya kan gitu. Harusnya kan mereka juga kan perlu pendidikan, perlu makan dan minum gitu. Dan saya pun nggak mungkin memaksakan keadaan orang tua saya yang memang kami sangat cukup, maksudnya gimana ya, berkecukupan namun lingkup kecil, kami kan bukan orang yang mampu gitu. Jadi setelah itu beberapa penyakit memang langsung menyerang orang tua saya, dan orang tua laki-laki saya itu semenjak saat itu terkena pembengkakan hati dan juga jantung. Kemarin orang tua saya pernah datang ke Medan dan dia turut prihatin melihat kondisi saya yang memang hancur berantakan mulai dari psikis sampai juga mental. Terus saya melihat keadaan orang tua saya itu keseluruhan tubuhnya itu bengkak, keseluruhan tubuh bengkak, dan dia bilang ini gara-gara kau nak, katanya, ini gara-gara sekolahmu, katanya gitu. Terus saya kan ngerasa bersalah nih. Terus saya bilang, Pak, saya nggak salah loh Pak, yang salah itu universitas. Kan Bapak tahu sendiri, aku mau kuliahnya di sini baik-baik, nggak ada bikin apa segala macam. Aku pun tahu diri Pak, kita gimana keadaan gini. Jadi sambil menangis orang tua saya bilang, nggak tahu lah aku nak, nasib kau lah itu, kata gitu. Aku udah capek nyekolahkan gini-gini, biaya banyak, aku capek banting tulang keluar keringat hanya untuk sekolahkan kau, tapi kau harus di DO, katanya. Ya memang saat itu kami nangis bareng sama bapak, tapi mama juga setiap kali mama nelpon itu selalu menangis. Kenapa? Karena dia terluka baik psikis maupun mentalnya itu terluka karena anaknya juga mengalami hal yang sama begitu. Nah setelah itu sekarang saya ngomong sama orang tua saya, Pak, Mak, fokus pada kesehatan, tolong jangan terlalu memikirkan aku, karena aku juga kan takut kehilangan sosok orang tua kalau kalau terus mereka membantu saya memikirkan saya gitu. Jadi sekarang orang tua saya itu saya larang untuk memikirkan saya, fokus pada kesehatan. Orang itu memang rutin lah ke rumah sakit untuk saat ini. Tapi Naomi saat ini Fine, mohon maaf. fine, tidak bisa melanjutkan perkuliahan lagi ya. Tidak bisa, dan transkrip nilai nggak keluar. Orang tua saya juga pernah bilang, nggak bisa kita mohon-mohon ke Unpri, katanya. Nggak bisa kita cium pun kaki Unpri itu, bareng-bareng kita satu keluarga mencium kaki Unpri itu. Karena menurut orang tua saya itu pentingnya pendidikan untuk anaknya, untuk bekal kemudian harinya. Tapi kan di dalam keadaan kondisi ekonomi yang sulit, harus Unpri mematikan saya dalam dunia pendidikan saya begitu. Baik. Kami dari redaksi Aktual Media Group juga ketika mendengar ya kesaksian dari dua orang mahasiswa ini, kami melihat ada sesuatu yang janggal terjadi. Kami tahu para mahasiswa ini hanya ingin menyampaikan apa yang mereka rasakan untuk mengurangi beban orang tua mereka. Naomi, jika pihak kampus melihat video ini dan masyarakat melihat video ini, apa yang ingin Naomi sampaikan? Jika pihak kampus melihatnya, saya berharap sih pihak kampus sadar ya
bahwa yang kami lakukan ini adalah hal yang benar. Dan apalagi orang tua saya itu berharap penuh pada saya untuk saat ini. Dan semoga kalau misalnya Unpri melihat ini, tolonglah sanksi kami dicabut gitu Bang. Karena saya berharap tahun ini saya dapat wisuda. Tahun ini saya dapat lulus. Karena saya jujur saya iri melihat kawan-kawan saya yang udah wisuda, udah sidang gitu. Saya tuh malu Bang. Malu ya dibully, diomong sama kawan-kawan. Saya jadi bahan perbincangan dan juga di kampung juga saya bahan perbincangan. Karena saya harapan orang tua saya Bang untuk saya menyekolahkan adik saya gitu. Karena abang saya pun udah nikah dan punya keluarga ya. Dan aku harap Unpri mencabut sanksi kami dan parkirnya gratis di sini. Apa yang ingin Naomi sampaikan kepada orang tua Naomi ketika melihat video ini? Baik, tarik nafas Naomi. Sedih Mas. Sebenarnya ini bukan harapan saya diskorsing kayak gini. Cuma karena Unpri lah yang buat saya seperti ini, harus tertunda wisuda saya. Harapan orang tua saya pun jadi tertunda. Saya dituntut keluarga. Saya diomongi keluarga juga, Bang. Baik. Fine, apa yang ingin Fine sampaikan kepada kampus, kepada masyarakat, dan juga kepada orang tua Fine, karena untuk memperkuat keyakinan publik bahwa yang Fine dan rekan-rekan mahasiswa suarakan adalah kebenaran. Baik. Untuk Unpri, sebelumnya saya bangga kuliah di Universitas Prima Indonesia. Unpri juga mengetahui saya sempat mengikuti karya tulis ilmiah, KKN di Desa Palumanan. Saya tidak pernah melakukan sedikit pun kerusakan atas nama Universitas Prima Indonesia. Bahkan saya menjunjung tinggi universitas saya itu bagus, luar biasa, dengan akreditasi yang pas untuk segala sistem pembelajarannya. Tapi saya dibuat kecewa dengan hanya saya melakukan aksi demonstrasi, saya bersuara mewakili perempuan, Unpri menghukum mati saya, yang dimana menyakiti banyak hati, banyak perasaan, dan terus terang ini menyerang psikis dan mental saya. Beberapa kali hal yang membuat saya itu sangat stres, tapi saya berpikir dan saya juga mau untuk Unpri memikirkan sanksi terhadap kami. Apa yang kami lakukan itu tidak salah. Dan apa yang kami lakukan itu sebenarnya itu sudah dinaungi oleh undang-undang. Dan itu sama sekali kami tidak pernah melanggar peraturan apapun itu dari undang-undang. Jadi aku mohon untuk Unpri cabut skorsing kami, cabut DO kami, sehingga kami dapat melanjutkan dunia pendidikan kami. Orang tua kami pun dapat tenang di kampung dan terus melanjutkan kehidupan mereka, dan kami akan melanjutkan dunia pendidikan kami sehingga kami nanti sukses. Itu harapan pribadi saya. Dan untuk orang tua saya, mungkin saya nggak banyak menyampaikan karena saya juga sudah menyampaikan secara pribadi. Yang aku mau kalian fokus pada kesehatan, Pak. Aku juga butuh dukungan dari kalian, baik itu materi ataupun doa, karena aku tahu kalian juga keras. Kalian berpikir bahwa aku salah. Enggak, Pak. Aku nggak salah. Aku nggak ada salah sedikit pun. Unpri yang salah telah memecat aku. Tapi aku berharap kalian terus mendoakan aku dan mendukung aku. Dan untuk masyarakat, inilah kami.
bagian dari kalian, bagian dari masyarakat Indonesia, yang tentu seharusnya suara kami itu didengar, bukan malah kami dihukum mati. Bagian teman-teman, kami lagi ditindas, kami lagi dianiaya dengan cara yang menurut kami itu mengganggu psikis dan mental. Yang kami harapkan itu bantuan dari suara kalian untuk membantu kami, baik itu dukungan atau doa. Kami juga berharap biar segera UNPRI membuka hati dan mencabut segala sanksi-sanksi yang diberikan terhadap kami, karena sama-sama kita ketahui bahwa kami sedikit pun tidak ada salah. Aku sangat berharap bahwa masyarakat dapat antusias untuk membantu kami, menyuarakan bahwa kami tidak salah, dan kami dapat kembali menempuh dunia pendidikan kami, sehingga kami dapat mendapatkan ijazah atau sarjana kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Fine dan juga Naomi sudah membuka mata publik atas apa yang kalian dan rekan-rekan mahasiswa dari UNPRI rasakan. Semoga apa yang kalian sampaikan ini menjadi masukan, menggugah hati mahasiswa lain ya, untuk ikut bersuara, tidak pernah letih ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Naomi dan Fine. Ya, jadi saudara, sudah disampaikan tadi oleh dua narasumber kami tadi, ada Fine dan juga Naomi. Begitulah situasi demokrasi yang terjadi, yang dibelenggu oleh pihak kampus di kampus Universitas Prima Indonesia. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh dua narasumber kami menangkap ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah persoalan parkir, yang kedua adalah persoalan dari tidak bisa ataupun mahasiswa tidak dapat diizinkan untuk berorganisasi. Dan yang paling fatal menurut kami adalah mengapa ada aturan bagi setiap mahasiswa untuk membuat BPJS dan itu disinkronisasikan secara otomatis kepada portal akademik para mahasiswa. Seperti apa lanjutan dari kasus Universitas Prima Indonesia yang ada di Kota Medan? Kami akan terus mengabarkannya kepada Anda. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.